Bapak kelola saja. Kalau untung kita bagi 50-50, kalau rugi saya nggak mau tahu, modal saya tolong dikembalikan. Ini fix, ini riba Pak. Ini diharamkan dalam agama kita. Maka kalau ketemu investor yang seperti ini, jangan terima. Banyak pengusaha sebenarnya belum layak mendapatkan investor, cuma karena sudah kebelet pengen usaha, akhirnya menghalalkan segala cara. Kalau ada investor mengatakan, Pak saya nggak mau tahu, kalau untung kita bagi dua, mau 50-50 boleh, mau 40-60 boleh, mau 70-30 boleh, 70-30 boleh, 60-40 boleh. Presentase itu sesuai dengan kesepakatan. Ini pendapat mayoritas ulama, kecuali dalam mazhab Syafi'i mengatakan persentase keuntungan harus berdasarkan jumlahnya modal. Artinya apa? Dalam bersyirkah kita harus tahu ada potensi rugi, ada potensi untungnya. Kalau rugi harus sama-sama menanggung kerugian. Kata Rasulullah SAW, al-kharaju bid-dhaman, yang berhak mendapatkan keuntungan, yang berani ambil resiko kerugian. Jadi kalau ketemu dengan investor, ketemu dengan sahibul mal yang nggak mau rugi, sebaiknya jangan bersyirkah. Kenapa? Nanti kita sebagai mudharib, sebagai amil, sebagai pengelola yang terzolimi. Dan ini sudah banyak kasus yang terjadi. Nah, apa hikmahnya dalam syirkah itu? Kenapa agama kita menganjurkan kita untuk bersyirkah? Jamaah sekalian harus punya keyakinan yang sangat kuat. Tidak ada agama selengkap agama Islam. Banggalah menjadi orang Islam, Pak. Semua diatur oleh Rasulullah SAW. Bahkan urusan cari duit, agama yang lain belum tentu, Pak. Seandainya Islam ini ciptaan Nabi, mustahil selengkap ini. Rasulullah berdakwah hanya 23 tahun, Pak. Tapi ternyata aturannya lengkap sekali. Salah satunya adalah aturan atau kebijakan moneter. Dalam hal ini syirkah. Apa hikmahnya kok orang Islam disuruh bersyirkah? Tapi sebelum kita lanjutkan, jamaah sekalian harus paham, tidak boleh bersyirkah sebelum syarat dan rukunnya terpenuhi. Banyak syirkah bermasalah bukan karena agamanya yang salah, tapi karena pelakunya yang tidak amanah. Kenapa kita diperintahkan untuk bersyirkah? Yang pertama, hikmah secara finansial. Potensi modal lebih besar karena aktivitas usaha dilakukan secara kolektif. Jamaah sekalian, sejak Rasulullah SAW hidup sampai beliau meninggal dunia, dalam agama Islam tidak ada yang namanya konsep one man show. Gak ada. Gak ada orang yang punya super power. Gak ada. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya utang budi kepada banyak orang. Bahkan ketika kita dilahirkan, kita gak lahir sendiri, Pak. Kita dibantu. Ketika kita mati, kita gak bisa masuk kuburan sendiri. Kita juga dibantu. Dalam bersyirkah juga harus punya keyakinan yang sama. Tidak bisa bekerja sendiri, kita harus dibantu. Maka kalau merasa, enggak Ustaz, saya enggak butuh bantuan orang lain, hati-hati. Kadang sifat sombong inilah yang menyebabkan usahanya bangkrut. Maka dalam agama kita dianjurkan kolektif dalam berusaha. Tentu tidak semua orang. Jamaah sekalian harus paham, tidak semua teman baik dijadikan mitra syirkah. Enggak semuanya, Pak. Mentang-mentang sudah kenal lama, tiba-tiba bersyirkah. Enggak begitu aturannya. Boleh bersyirkah dengan orang baru, yang penting track recordnya sudah jelas. Akselerasi pengumpulan modal usaha. Kalau misalkan usaha itu modalnya 1 miliar, kita punya 100 juta, kan lama Pak ngumpulinnya. Sementara peluang itu kadang nggak datang 2 kali. Bagaimana caranya? Kumpulkan, bersyirkah. Nah, dengan seperti ini, insya Allah usaha itu akan lebih cepat. Efisiensi dan mengurangi biaya operasional, meminimalisir kerugian. Jadi kalau usaha modal 1 miliar, bukan duit kita semua, kita cuma modal 100 juta. Kalau ada kerugian, resiko kita cuma 100 juta. Tapi kalau semua 1 miliar dari duit kita, rugi, ya duit kita semua yang hilang. Solusi bagi pengusaha muslim untuk mendapatkan akses permodalan syariah dan menghindarkan usaha dari riba. Nah, banyak orang mengatakan, Ustaz, di zaman ini Ustaz, jangankan yang halal, yang haram aja susah Ustaz. Ada nggak orang yang bilang begini, Pak? Ada atau tidak? Ada. Kata Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadh amin halalin amin haram. Akan tiba suatu masa, kata Rasulullah, di mana manusia tidak peduli halal dan haram, hajar aja. Yang penting ada duitnya, hajar. Syubhat-syubhat sedikit Ustaz, hajar. Yang penting ada duitnya. Yang kedua, secara manajerial, mengurangi tingkat stres, Pak. Kalau kita usaha sendiri, stres sendiri, pusing sendiri, ditipu orang, kita kecewa sendiri, sakit hati sendiri, frustasi sendiri. Tapi kalau kita punya mitra syirkah,
mengurangi tingkat stres, mencegah sifat otoriter. Nah, ini yang perlu kita pelajari jamaah sekalian dalam membentuk sebuah usaha. Beda dengan karyawan dan majikan, kita dianjurkan oleh agama kita untuk bisa bekerja secara tim, saling mengontrol, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi, meningkatkan kompetensi leadership. Ini salah satu hikmahnya kenapa agama kita mengajarkan kita bersyirkah. Yang ketiga, sumber daya manusia. Kalau Bapak mau usaha sendiri, ya Bapak carilah orangnya sendiri. Bapak nggak mau bersama-sama, Bapak pusingnya pusing sendiri. Tapi kalau kita punya mitra syirkah, kita punya kawan untuk berbagi, kita bisa mengumpulkan SDM lebih banyak lagi, kita bisa saling tukar informasi, insya Allah lebih cepat mendapatkan keuntungan. Berikutnya, hikmah dalam bersyirkah adalah pasar atau marketnya lebih luas. Misal, Bapak buka toko, Bapak cuma kenal 10 tetangga, maka potensi marketnya cuma 10 tetangga. Tapi kalau yang buka toko adalah 10 orang, 10-10-nya punya 10 tetangga, maka potensi market kita adalah 100 tetangga. Potensi customer kita 100 orang. Nah, dalam agama kita sudah diajarkan memperluas jaringan, lebih mudah dipercaya. Misalnya ada satu orang, dia pengusaha, tidak banyak orang yang kenal, kemudian dia ajak tokoh, banyak yang lebih kenal, ajak tokoh lagi, lebih banyak yang dikenal. Maka semakin banyak orang yang mengenal, semakin banyak potensi closingnya. Kemudian nama usaha lebih cepat dikenal. Terakhir, manfaat secara spiritual, inilah yang akan kita fokuskan pada pagi hari ini. Kewajiban muslim untuk mengelola harta, menghilangkan sifat keserakahan, menumbuhkan rasa ukhuwah, tolong menolong dalam kebaikan, mewujudkan keberkahan pada hasil usaha. Nah, inilah 5 hikmah kenapa kita diperintahkan oleh agama untuk bersyirkah. Bagi yang siap, Pak, bagi yang tidak siap sebaiknya jangan bersyirkah. Bagi yang sudah punya kompetensi, sebaiknya bersyirkah. Kenapa? Karena syirkah itu punya 2 pondasi utama. Ini pondasi yang harus kita miliki kalau kita ingin bersyirkah. Yang pertama, harus amanah. Kalau kita sudah tahu, Pak, kita bukan orang yang amanah, sudah jangan bersyirkah, Pak. Merugikan orang lain. Yang pertama apa? Pondasi amanah. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana thalithus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajatu min bainihima." Aku adalah pihak ketiga dari kedua pihak yang bekerja sama selama tidak ada yang menipu di antara keduanya. Tapi jika ada yang menipu, maka aku keluar dari kerjasama mereka. Kata Allah dalam hadits qudsi, jika ada 2 orang yang bersyirkah, si A dan si B yang bekerja sama, kata Allah, aku adalah pihak ketiganya selama keduanya amanah. Tapi kalau ada yang berkhianat, Allah mengatakan, aku gak mau ikut campur, aku keluar. Ini misalkan ya, Bapak ingin bersyirkah dengan si A, kemudian ada backup dari si B, ada 3 orang. Bapak pihak pertama, mitra syirkah kita pihak kedua. Kemudian Bapak punya backup. Siapa backupnya? Backupnya adalah Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Siapa backupnya? Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Erick Thohir. Siapa backupnya? Pak Sandiaga Uno. Kira-kira jalan nggak Pak bisnisnya? Insya Allah jalan, Pak. Backupnya kuat, backingannya kuat. Sekarang kalau kita bersyirkah, backupnya bukan Menteri Keuangan, bukan Pak Erick Thohir, bukan Pak Sandiaga Uno, bukan Pak Khairul Tanjung, tapi backupnya langsung Allah. Kira-kira kuat nggak syirkah kita? Kuat. Selama tidak ada yang bohong, nggak ada yang nutupi laporan keuangan, tidak ada yang berkhianat, tidak ada yang memenang sendiri, maka Allah yang akan menjadi backupnya. Tapi kalau sudah ada yang bohong, sudah Pak, berhenti saja bersyirkah, cari mitra syirkah yang lain. Kalau ada yang berkhianat, Allah nggak akan bantu, marketnya nggak akan dibantu, pelanggannya nggak akan datang, tokonya sepi. Kenapa? Allah nggak mau bantu. Tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Ada orang mau nipu, udah langsung hilang aja Pak. Mau ketemu orang yang akan nipu, langsung gampang ketemu, tiba-tiba transfer, duitnya hilang. Usahanya tidak berkah. Ini yang lebih parah. Nomor 3, kalau Allah sudah tidak hadir dalam syirkah kita, tidak hadir di toko kita, tidak hadir di perusahaan kita, tidak hadir di kegiatan usaha kita, hasilnya nggak berkah. Apa ciri-ciri hasil yang tidak berkah? Yang pertama, mudah didapat, mudah hilang. Kalau jamaah pernah beli barang, cepat rusak, handphone jatuh rusak, motor helm hilang,
mobil di lampu merah digaret orang, spion hilang. Ada tanda-tanda itu harta tidak berkah. Yang kedua, tanda harta tidak berkah ketika sudah didapat mudah digunakan untuk maksiat, susah digunakan untuk ibadah. Silakan jamaah evaluasi, kalau mudah bermaksiat, susah beribadah, ada indikasi hartanya tidak berkah. Ciri yang ketiga harta yang berkah, bertahan lama. Silakan jamaah sekalian, kalau pulang kampung nanti ke rumah orang tua atau ke rumah kakek dan neneknya, perhatikan rumah mereka. Rumahnya ya begitu-begitu aja Ustaz dari dulu. Gentengnya itu aja gentengnya. Bahkan mejanya masih ada, ranjangnya masih ada, kasurnya masih ada, taplak mejanya masih ada, sendoknya masih ada, garpunya masih ada, piringnya yang dikasih nama masih ada. Betul atau tidak? Itu berkah orang tua kita, Pak. Sementara orang akhir zaman yang bekerjanya sambil bermaksiat kepada Allah, motor belum lunas sudah mau dijual, mobil masih leasing sudah mau dijual, rumah masih KPR sudah kelilit utang mau dijual. Ini tanda-tanda tidak berkah, tidak bertahan lama. Kondisi yang pertama, pondasinya harus amanah, Pak. Kalau kita mau menerapkan hukum syariat ini harus amanah. Kalau duit orang jangan diambil, kalau haram jangan diambil, kalau syubhat jangan diambil, itu harus amanah. Yang kedua, kalau sudah amanah harus punya kompetensi. Memang banyak yang amanah, mohon maaf, mungkin marbot masjid orang amanah, Pak, diamanahkan masjid, tidur dekat masjid, sebelum orang datang dia sudah beres-beres masjid, waktu tiba sholat di azan berkumandang, dia amanah. Apakah dia punya potensi? Nah, kalau tidak punya kompetensi, jangan ajak bersyirkah. Kata Rasulullah SAW, man tawalla amalan wa huwa ya'lam annahu laisa bidzalikal amali ahlun falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapapun yang menerima pekerjaan dan dia mengetahui bahwa dia tidak memiliki kompetensi dalam pekerjaan itu, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nauzubillah. Contoh, perusahaan-perusahaan yang cuma modal kop surat, Pak. Dapat tender pakai bendera dia, kemudian disabkonkan. Hati-hati. Kalau nanti sabkonnya bermasalah, dia menkonnya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia bisa menang, Pak. Di dunia dia bisa tidak rugi secara finansial. Di akhirat dia akan bertanggung jawab kepada sabkonnya, mitranya, vendornya. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitu wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Wahai Muhammad, engkau juga akan mati, mereka juga akan mati, dan nanti semua orang akan bersengketa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang sahabat yang bernama Az-Zubair bin Awam, ini sahabat yang kaya sekali, dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kata Zubair bin Awam, ya Rasulullah, apakah semua sengketa di dunia akan diulang kembali di hadapan Allah? Bala ya Zubair. Iya wahai Zubair. Kata Rasulullah, semua orang yang pernah bersengketa di dunia, masalah di pengadilan, masalah usaha, masalah syirkah, kerjasama, semua yang gak selesai di dunia akan diulang kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Az-Zubair bin Awam, idzan al-amru lasyadid ya Rasulullah. Kalau begini ceritanya, urusannya jadi berat. Maka jamaah sekalian, kalau mau bersyirkah, pertimbangan utama bukan profit, tapi urusan akhirat. Kalau akhiratnya benar, insya Allah dia akan amanah. Kesimpulan, setiap mitra syirkah harus memiliki kompetensi. Kalau dia memang kompetensinya di bidang marketing, ya dia sudah jadi bagian marketing saja, jangan sentuh bagian keuangan. Kalau dia punya kompetensi di bidang keuangan, ya sudah, dia bagian keuangan saja, dia jangan jadi direktur utama. Nah, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ketiadaan kompetensi adalah kezoliman. Hati-hati kalau bapak diajak bersyirkah, bapak sudah tahu, gak punya background usaha di situ, bapak terima, bapak zolim. Misal ya, misal bapak ditanya, Pak kuliahnya dulu di bidang apa? Hukum, Ustaz. Terus usahanya ini, Pak, saya mau terima tender, Ustaz. Di bidang apa? Konstruksi. Loh, bapak kan kuliahnya hukum. Bapak punya basic nggak? Punya pengalaman nggak di bisnis konstruksi? Nggak punya, Ustaz. Terus gimana? Ya bismillah aja. Hati-hati, hati-hati. Bapak dulu kuliahnya di bidang apa? Dulu usahanya di bidang apa? Kerjanya di bidang, saya di desain, Ustaz. Oh ya sudah, desain. Bapak punya orang konstruksi? Punya, Ustaz. Kawan-kawan saya orang konstruksi. Kita akan mengerjakan masjid, kita akan mengerjakan ruko. Silahkan, Pak, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Maka dalam bersyirkah, mohon maaf, jangan modal nekat, harus punya kompetensi. 3, jika kerugian terjadi,
Karena dia tidak punya kompetensi, mitra syirkah harus mengembalikan keseluruhan modal investor yang digunakan. Maka hati-hati. Kalau memang tidak pernah usaha, sebaiknya ikut orang dulu. Kalau memang tidak pernah punya basic ilmu di situ, maka jangan berbisnis di bidang itu. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, surat Al-Isra ayat 43, Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bekerjalah sesuai dengan kompetensi masing-masing, sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kalau dia otak kanan, Pak, jangan ngerjain proyeknya otak kiri. Kalau dia otak kiri, jangan bekerja di kanan. Maksudnya orang otak kanan, dia keahliannya apa? Bahasa. Keahliannya apa? Desain. Keahliannya apa? Inovasi. Ini bagian otak kanan. Adapun otak kiri, keahliannya apa? Analisa. Keahliannya apa? Menghitung. Keahliannya apa? Finance. Jangan bikin desain. Ini sudah diatur oleh agama kita. Kalau yang cross kompetensi, ini akan bermasalah. Baik. Bagaimana syirkah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ini jamaah sekalian, banyak sekali jenis syirkah, tapi yang sering dilakukan di negara kita atau bahkan di negara-negara lain, syirkah inan. Ini yang paling banyak. Apa itu syirkah inan? Ini skemanya seperti ini. Andi dan Budi. Andi, dia punya kompetensi, dia punya modal, dia setor duit, dia ikut kerja. Budi punya modal, dia juga bisa kerja. Keduanya mengerjakan syirkah untuk pembangunan rumah, ruko, apartemen, hotel, dan sebagainya. Kedua orang ini bersepakat untuk melakukan syirkah. Budi bisa kerja dan punya duit, Andi bisa kerja, kedua-duanya punya duit. Mereka kemudian bersyirkah, ini yang disebut dengan syirkah inan. Apa itu syirkah inan? Syirkah yang melibatkan modal dan usaha. Nah, biasanya kalau di kita, Pak, yang bersyirkah juga ikut bekerja. Ini syirkah inan. Tapi kalau nanti di syirkah mudharabah, itu terbagi dua saja, investor dan pengelola. Kalau Bapak ditawarkan syirkah, Bapak cuma modal duit, sementara orang lain yang bekerja, itu namanya mudharabah. Tapi kalau Bapak ditawarkan syirkah, Bapak disuruh setor duit dan Bapak ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut, ini namanya syirkah inan. Baik. Apa itu syirkah inan? Ini disebutkan oleh ulama kita. Inan itu artinya tali yang digunakan untuk mengikat hewan. Artinya apa? Transaksi mengikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing anggota mempunyai saham dengan memberikan sejumlah persentase modal untuk berdagang dan mereka mendapatkan bagian dari keuntungan. Sekali lagi, kalau syirkah inan, dua-duanya setor modal. Modal harus berupa uang atau nukut, sedangkan barang atau urut, misal rumah, ruko, barang-barang, tidak bisa dijadikan modal syirkah kecuali barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Jadi kalau Bapak mau bersyirkah, modalnya duit, nggak boleh modal, Pak saya modal gerobaknya aja, enggak, duitin dulu gerobaknya berapa, kemudian disatukan dalam persentase saham. Bapak misalkan mau buka restoran, Ustaz saya mau buka usaha di bidang F&B misalkan, food and beverage. Bapak mau usaha di bidang kuliner, oke, bagus, potensi marketnya besar. Tapi Ustaz saya punya rukonya saja, teman saya ini jago masak. Nah, tidak semua orang yang jago masak bisa berbisnis. Begitu juga tidak semua orang yang punya ruko bisa masak. Maka agama datang menyatukan kedua potensi ini. Maka yang bisa masak bersyirkah. Sebagai apa? Ya dia sebagai pengelola. Pemodalnya siapa? Yang punya ruko. Nah, tapi ruko ini kemudian dikonversi dulu dalam bentuk uang, berapa harganya atau berapa nilai kontraknya, berapa sewanya dalam 1 tahun, semua dikonversi dalam bentuk uang, barulah dibagi persentase sahamnya. Jadi ini namanya syirkah inan. Dalam syirkah inan yang harus dimiliki adalah amanah dan wakalah. Bapak kalau mau bersyirkah, Pak, ini syarat mutlaknya. Kalau kawan kita sudah gak amanah, punya track record yang buruk, tolong jangan ajak bersyirkah. Tapi kasihan Ustaz, dia gak punya kerjaan. Jangan, Pak. Dalam agama kita, la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita menzolimi orang, juga tidak boleh kita membiarkan diri kita dizolimi oleh orang. Tidak boleh menyakiti dan tidak boleh membiarkan diri kita disakiti. Kalau sudah tahu calon mitra syirkah kita ini gak punya kompetensi, jangan diajak syirkah. Kasihan nanti dia di akhirat, Pak. Harus bertanggung jawab atas kerugian usahanya.
Nah, maka jamaah sekalian, kalaupun kita harus bersyirkah, tolong cari yang punya kompetensi dan punya amanah. Karena mereka kita percaya untuk mengelola uang kita. Ini pondasi syirkah inan, wakalah dan amanah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, wa syirkatul ainani mabniyatun 'alal wakalati wal amanah, li'anna kullu wahidin minhuma yadfa'ul mala ila sahibihi amanahu wa bi'idnilahu fit tasarruf wa wakalahu. Dan syirkah inan dibangun atas prinsip wakalah dan amanah, karena masing-masing memberikan modal kepada mitra bisnisnya yang diamanahkan kepadanya, dan dengan izinnya lah mitra bisnis bisa mentransaksikan modal yang disetorkan. Apakah modalnya harus sama? Tidak harus sama. Kalau jamaah ingin bersyirkah, modalnya tidak harus sama. 50-50 boleh, silahkan. Oh, 60-40 boleh, 40-60 boleh. Ustaz, kami butuh modal 100 juta untuk buka warung. Bapak punya berapa? Saya punya 30 juta. Nah, cari mitra syirkah yang punya duit 70 juta. Silahkan nanti bagi hasil 30-70. Ini boleh. Tapi Ustaz, saya punyanya cuma 40. Cari orang yang punya duit 60. Jamaah sekalian, dalam agama kita, konsep tolong-menolong dalam kebaikan sudah ditetapkan. Jadi bukan hanya urusan agama saja. Bukan hanya urusan ibadah saja. Kalau mau ke masjid bareng, kalau mau wudu ada orang yang didahulukan. Kalau ada acara hari besar Islam, masing-masing gotong royong. Tapi ternyata ketika urusan duit, sendiri-sendiri. Nah, ini juga tidak terlalu dibenarkan dalam agama kita. Kalau sudah tahu mitra syirkahnya benar, punya potensi, yakinlah Allah akan menghadirkan rizki, mungkin bukan dari kita saja, tapi karena doanya dia. Annahu la yushtaratu tasawi al-mali fil qadar. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin, juga kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, sesungguhnya tidak disyaratkan kesamaan modal antara dua mitra yang bersyirkah. Tidak harus sama. Butuh modal 100 juta, butuh 1 miliar, Bapak cuma punya 100 juta. Yang lain punya 300 juta, yang lain punya 500 juta, yang lain punya 200 juta. Silakan jalan. Nah, tentu istikharah terlebih dahulu. Manadima man istakhara. Kata Rasulullah, tidak akan menyesal orang yang istikharah. Sangat disayangkan kalau kita ingin melakukan ibadah-ibadah yang besar, umroh, haji, nikah, kita istikharah. Tapi ketika urusan dunia, kita gak mau istikharah. Mau bersyirkah, gak istikharah. Mau buka usaha, enggak Ustaz, ini potensi marketnya bisa. Nah, minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Karena banyak yang diprediksikan besar bisnisnya, ternyata bangkrut. Banyak yang diprediksikan marketnya juga luas, ternyata aja bisa bangkrut. Nah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu gimana Ustaz? Kalau kita butuh modal usaha, kita butuh 1 miliar, kita cuma punya 100 juta. Bisa mengumpulkan 10 orang masing-masing 100 juta, atau mengumpulkan orang masing-masing 200 juta, atau bisa saja tidak sama. Setelah mendapatkan mitra syirkah yang seperti itu, maka kata Imam ini dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali juga disebutkan, la yasihhu hatta yakhtalita malaini. Tidak sah sampai kedua mitra menggabungkan masing-masing modalnya. Jadi jamaah sekalian, modal syirkah itu jangan ditaruh di rekening pribadi. Harus digabungkan dalam satu rekening, kemudian digunakan untuk usaha bersama. Misalkan Bapak ingin bersyirkah dengan 10 orang, kemudian saya bilang punya 100 juta, dia bilang punya 100 juta, kawan kita bilang punya 100 juta. Ya sudah, masing-masing 100 juta itu dikumpulkan di satu rekening. Jangan dipegang sendiri-sendiri. Kalau dipegang sendiri-sendiri terjadi kerugian, maka masing-masing akan mengamankan modalnya. Dalam bersyirkah harus disatukan modalnya. Jika modal tidak digabungkan, maka modal akan kembali ke masing-masing mitra syirkah. Jika salah satu modal hilang, maka yang lain tetap utuh dan tidak yang lain. Dan jika yang lain untung, modal yang tidak ikut untung, sehingga tidak terjadi syirkah. Nah, bagaimana Ustaz ketentuannya? Penutup dari kajian kita ini, karena series Pak yang bab syirkah ini memang panjang. Kita baru membahas syirkah inan, itu pun belum selesai. Ada syirkah mudharabah, ada syirkah inan, ada syirkah abdan, ada syirkah wujud, ada syirkah mufawadah. Minimal ada 5 syirkah, meskipun nanti ada beberapa tambahannya. Ini kita baru permulaan saja, semoga Allah mudahkan bisa diselesaikan. Biasanya kalau dalam kajian fikih muamalah ini 7 sesi Pak. Satu sesinya 1 hari, dari jam 8 sampai jam 5. Nah, ini kita baru pertama kali.
Ketentuan syirkah inan. Semua mitra syirkah berhak terlibat dalam semua aktivitas usaha, termasuk dalam transaksi penjualan, pembelian, penerimaan barang, dan lain-lain. Karena prinsip dalam syirkah adalah menjadi perwakilan dari mitra yang lain. Jadi kalau sudah bersyirkah, Bapak boleh ikut ngatur, boleh, karena syirkahnya inan, bukan mudharabah. Bedanya dengan syirkah mudharabah, kalau Bapak sebagai investor, Bapak gak boleh ikut kerja. Bapak duduk manis saja, terima bagi hasil. Nanti kalau terjadi begini Ustaz, nah itu resiko. Kalau Bapak tidak terlalu percaya dengan mitra syirkahnya, atau pengen ikut terlibat dalam syirkahnya, silahkan gunakan syirkah inan, jangan syirkah mudharabah. Yang kedua, pengelolaan usaha harus dijalankan dengan penuh amanah, tanggung jawab, dan profesional. Ini penting. Jangan sampai dengan berbaju syirkah kemudian nabrak aturan, Pak. Ustaz, kita ini bersyirkah. Ya, banyak terjadi penipuan. Yang nipu bukan hanya orang-orang yang non-agama, Pak. Banyak orang yang beragama juga banyak yang suka nipu. Mohon maaf. Yang terlibat dalam syirkah ini kan orang yang sudah sering ke masjid. Yang bersyirkah ini kan orang yang sudah sholat subuhnya berjamaah di masjid. Tapi kalau urusan duit, banyak yang tidak amanah. Maka jangan sampai dengan berbaju syirkah kemudian menzolimi mitra syirkahnya. Tetap harus amanah, tetap harus bertanggung jawab, tetap harus profesional. Libatkan bagian keuangan, terutama yang baru awal-awal bersyirkah, Pak. Ini sederhana, karena saya pribadi sering terlibat dalam syirkah. Kalau saya pribadi, Pak, ini bukan teori, kami ini praktisi. Ya sering ditipu, sering bangkrut dalam syirkah, sering. Maka dengan kejadian-kejadian tersebut, kita harus kembali kepada konsep agama. Pasti ada yang salah nih dengan cara kita bersyirkah jika belum berhasil. Oh, mungkin ini ada yang salah, ini ada yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kadang bisnisnya sudah benar, orangnya nggak benar. Kadang modalnya banyak, ternyata orangnya yang bermasalah. Kadang marketingnya, kadang SDM-nya, kadang bagian finance-nya dan sebagainya. Banyak yang harus dibenahi. Maka dalam bersyirkah ini pastikan ada screening finansial. Ini tips kalau Bapak sudah ingin bersyirkah. Kalau Bapak ingin bersyirkah, pastikan minta laporan keuangan. Jangan percaya dengan penampilan. Jangan gara-gara dia pakai peci, oh ini kayaknya amanah. Enggak, Bos, bukan begitu caranya. Enggak. Oh ini pakai gamis, oh ini penampilannya sesuai dengan syariat. Enggak begitu caranya. Kami juga bertemu dengan ustadz-ustadz yang sudah banyak bersyirkah, senior-senior kami sudah juga sering ketipu. Yang nipu orang yang pakai peci, Pak. Yang nipu ya orang-orang yang penampilannya sudah merasa paling benar. Nah, tetap juga harus berhati-hati karena ini urusan surga dan neraka. Maka pertama kali yang harus dikoreksi kalau mau bersyirkah, finance-nya. Minta laporan keuangan minimal 3 bulan terakhir. Ini minimal, Pak. Kan seharusnya 1 tahun, 3 tahun. Agar apa? Kalau Bapak mau invest, Bapak sudah tahu. Dalam agama kita, tidak boleh kita menjerumuskan kita dalam kerugian. Nggak boleh. Kasihan Ustaz, bisnisnya mau bangkrut. Jangan. Kalau kawan kita bisnisnya mau bangkrut, jangan invest. Bapak menzolimi diri Bapak sendiri. Bersyirkahlah dengan usaha-usaha yang mau tumbuh. Tapi kawan Ustaz, nah jangan begitu caranya. Kalau mau bantu kawan kita, bukan dengan cara bersyirkah. Kasih pinjaman nggak apa-apa. Kalau pinjaman kan boleh. Kalau misalkan usahanya bangkrut, ya tetap pinjaman harus dikembalikan. Jadi tetap harus pakai ilmu. Kalau ada bisnis, sudah tahu Pak potensinya nggak bagus, meskipun punya saudara, meskipun punya kawan, jangan invest. Jangan bersyirkah. Cari bisnis yang sedang bertumbuh atau potensi marketnya besar, atau minimal kita kenal orangnya. Karena bisnis ini urusan people, bukan sistem. Sistem bisa dibikin, tapi kalau orangnya sudah tidak amanah, udah wassalam. Jadi harus profesional. Nah, banyak usaha syirkah bermasalah karena urusan finansial.